Seperti biasa, mari kita lanjutkan alur cerita spoiler episode selanjutnya. Sebelumnya, ekspresi Xiao Yan langsung berubah setelah mendengar nama Huang Chuansheng. Mungkinkah ahli yang legendaris ini ada hubungannya dengan suku 9 ular piton milikmu? Bukan, namun dia memiliki hubungan yang cukup mendalam dengan sukuku. Setelah dia mati, warisan yang ditinggalkannya lenyap seiring berjalannya waktu. Yao Ming tertawa sambil melanjutkan dengan panjang lebar. Ada prasasti batu Huang Chuan di suku 9 ular piton tanah yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Semua pengetahuan tentangnya tercatat di situ. Bahkan dikabarkan bahwa esensi darahnya masih tersimpan jauh di sana. Ada 3 teknik Dou yang terukir di atasnya. Jari Huang Chuan, tapak Huang Chuan serta amarah Dewa Hang Chuan yang berada di tingkat tinggi kelas Tian. Namun sampai sekarang, tak satu pun dari anggota suku yang dapat mempraktekkan teknik Dou terakhir. Kalau begitu, apa niat saudara Yao dengan mengatakan ini padaku? Bahkan para ahli dari sukumu tidak dapat memperoleh metode untuk mempraktikkan amarah Dewa Huang Chuan, apalagi kita. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Orang lain mungkin tidak bisa melakukannya, tapi sepertinya tidak akan menjadi masalah bagi saudara Xiao Yan. Yao Ming menjawab sambil tersenyum. Oh, Xiao Yan mengangkat alisnya. Ia cepat menyilangkan jari, tersenyum, dan bertanya, api surgawi? Api surgawi mungkin kuat, tetapi prasasti batu ini tidak ada hubungannya dengan itu. Yang kita butuhkan adalah kekuatan spiritual yang sangat kuat. Ada sisa roh dari Huang Chuansheng yang berjaga di sana. Setelah menyelidiki selama 1000 tahun, kami telah menemukan bahwa jiwa atau spiritual yang setidaknya telah mencapai keadaan surgawi yang akan berhasil memasuki prasasti batu. Xiao Yan tersenyum. Dia menatap Yao Ming dan berkata, kamu cukup percaya padaku untuk memberitahuku rahasia sepenting itu? Saudara Xiao Yan, tebakan acakmu ini tidak perlu. Alasanku mengungkapkan rahasia ini kepadamu sebagian karena aku ingin membalas budimu. Alasan lainnya adalah karena aku ingin meminjam kekuatanmu untuk membuka prasasti batu dan membiarkanku tumbuh lebih kuat agar dapat sepenuhnya mengendalikan suku 9 ular piton tanah. Yao Ming tampaknya menyadari pikiran Xiao Yan saat dia berbicara dengan ekspresi muram. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah Yao Ming. Namun Yao Ming membalas tatapannya tanpa berpaling. Kalau begitu, biarkan aku mencoba dan melihat apakah aku bisa menangani sisa jiwa di dalam prasasti batu itu. Pagi harinya, Yao Ming membawa kelompok Xiao Yan menuju altar kuno megah di belakang gunung. Altar ini terbuat dari batu-batu hijau besar. Di tengah altar terdapat sebuah prasasti batu kuning pucat berukuran 300 meter. Banyak simbol misterius terukir di atasnya, sementara cahaya yang tak biasa samar-samar berkedip. Prasasti itu memiliki cetakan tangan raksasa sedalam 1,5 meter. Informasi misterius menyebar dari dalam cetakan tangan. Yao Ming membungkuk rendah pada prasasti batu. Setelah itu, ia perlahan mundur. Matanya menatap Xiao Yan sambil berkata, ini adalah prasasti batu Huang Chuan dari suku 9 ular piton tanah. Amarah Dewa Huang Chuan dan esensi darahnya tersembunyi di dalamnya. Apakah kita bisa mendapatkannya akan bergantung pada saudara Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk pelan. Matanya serius saat mengamati prasasti batu. Ia bisa merasakan tekanan spiritual yang sangat kuat di dalamnya. Kemudian tubuhnya bergerak dan muncul di kursi batu di depan tablet batu. Dia perlahan duduk sementara jiwa di bawah alisnya mulai bergerak. Jangan biarkan siapapun menggangguku selama ini. Xiao Yan berkata dengan lembut. Tubuhnya sedikit gemetar sebelum sosok bayangan samar muncul dari alisnya. Akhirnya, sosok itu berhenti di depan tablet batu. Matanya sejenak mengamati prasasti sebelum tubuh ilusinya bertabrakan dengan prasasti batu. Permukaan prasasti kuno tampak membentuk riak melingkar seperti cairan saat keduanya bertabrakan. Jiwa Xiao Yan juga tampak seolah telah dilahap dan menghilang secara aneh. Petir menderu seperti badai di udara, mengandung aura kuno. Suara keras itu mengguncang alun-alun hingga bergetar. Apakah ini ruang tersembunyi di dalam prasasti batu? Tubuh Xiao Yan melayang di udara. Ia melirik ke sekeliling ruang yang tak biasa sebelum perlahan melangkah. Namun, petir di langit tampak seolah-olah diaduk saat kakinya bergerak. Itu tiba-tiba menyambarnya dari segala arah. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah saat serangan ini datang. Setiap sambaran petir yang mencapai radius 15 meter di sekitar tubuhnya tiba-tiba hancur. Seolah-olah ia berada di dalam penghalang pelindung. Beberapa saat kemudian, lapisan awan kuning tua tiba-tiba muncul di langit di atas Xiao Yan ketika petir menghilang.
Angin kencang yang sangat kuat tiba-tiba merobek udara dan menghantamnya dengan keras. Jari musim semi kuning. Kaki Xiao Yan perlahan berhenti saat menatap jari raksasa. Riak kecil muncul di matanya saat ia melambaikan lengan bajunya. Kekuatan spiritual yang besar dan dahsyat segera melonjak keluar dan berubah menjadi jari raksasa yang akhirnya bertabrakan dengan jari raksasa kuning. Keduanya runtuh dan menghilang saat bersentuhan. Jari musim semi kuning baru saja hancur, namun tanah di bawah kaki Xiao Yan tiba-tiba retak. Sebuah tangan kuning besar melesat keluar dan menggenggamnya dengan erat. Hancurkan! Suara tenang Xiao Yan perlahan terdengar. Badai spiritual yang dahsyat menyapu dalam sekejap, mengguncang tangan hingga hancur berkeping-keping. Huang Chuanseng, tunjukkan dirimu. Teknik-teknik ini tidak akan mampu mengalahkanku. Sebuah gunung menembus tanah tak jauh di depan Xiao Yan segera muncul setelah suaranya terdengar. Ada sebuah singgasana raksasa di puncak gunung. Sesosok manusia berjubah kuning duduk tegak di atasnya. Anak muda, ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Kembalilah. Mata Xiao Yan terfokus pada sosok di singgasana. Sesaat kemudian, senyum tersungging di bibirnya. Meskipun kamu pernah menjadi ahli tingkat puncak di dunia ini, kamu sekarang hanyalah sisa jiwa yang keras kepala dan tertinggal. Pencuri, kamu berani bersikap kasar di depanku. Sosok manusia yang duduk di singgasana membelalakkan matanya. Kekuatan spiritual yang sangat kuat melonjak dengan kecepatan seperti kilat dan melesat tanpa ampun ke arah Xiao Yan seperti pedang. Trik kecil yang tak berguna. Xiao Yan tersenyum dan melambaikan lengan bajunya. Fluktuasi spiritual yang agung menyebar dan menangkis serangan spiritual Huang Chuanseng. Aku akan segera pergi jika kamu menyerahkan metode latihan amarah Dewa Huang Chuan serta esensi darahmu. Kamu harus mengalahkanku sebelum berpikir untuk mendapatkannya. Huang Chuan tiba-tiba berdiri. Jiwamu masih dalam keadaan surgawi tingkat lanjut. Sementara jiwaku telah mencapai keadaan di. Kamu berani melawanku? Keadaan di, jantung Xiao Yan berdebar kencang saat mendengar dua kata ini. Aku sungguh tidak akan berani melawanmu jika kamu masih hidup. Namun, saat ini kamu hanyalah pecahan jiwa. Xiao Yan perlahan menghirup udara. Kakinya tiba-tiba melangkah di depannya saat tubuhnya membengkak ratusan meter dalam sekejap. Tinjunya mengepal dan melancarkan pukulan keras. Sungguh tidak sopan. Huang Chuanseng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung keras. Kedua telapak tangannya tiba-tiba menekan tanah. Tanah di wilayah ini langsung bergetar dan terbelah. Banyak tangan besar muncul dan dengan keras menghantam tubuh raksasa spiritual yang dibentuk Xiao Yan. Serangan dahsyat menyebabkan jiwa Xiao Yan memancarkan riak yang kuat. Melebarkan mulutnya. Kekuatan spiritual yang mengandung panas aneh meletus dan menerjang tanpa ampun tangan-tangan besar yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya hancur berkeping-keping saat bersentuhan. Bahkan tanah yang bergetar pun akhirnya tertahan. Kekuatan spiritualmu benar-benar memiliki kekuatan api surgawi. Ekspresi Huang Chuanseng berubah setelah bersentuhan. Sebuah segel tangan aneh terbentuk dengan kecepatan kilat. Kemudian dia menempelkannya di samping mulutnya. Segera, fluktuasi yang luar biasa menakutkan muncul. Pada saat yang sama, sisa jiwa Huang Chuan tiba-tiba beriak. Itu samar-samar terjalin menjadi sosok tak berbentuk setinggi 300 meter. Sosok ini sama dengan sosok Huang Chuan sewaktu hidup. Ini memberi Xiao Yan perasaan menakutkan seperti menghadapi seluruh dunia. Inikah wujud asli Huang Chuanseng? Xiao Yan menghirup udara dingin. Dia tidak menyangka sisa jiwa ini dapat melepaskan gelombang sonik yang mengumpulkan wujud aslinya. Sementara itu, tubuh ilusi raksasa Huang Chuanseng perlahan menundukkan kepalanya. Tatapan acuhnya terkunci pada Xiao Yan di kejauhan. Setelah itu, ia perlahan membuka mulutnya. Gelombang sonik yang mengandung nada kuno muncul bagaikan naga petir yang menembus awan. Tubuh ilusi Huang Chuanseng juga runtuh bersama gelombang sonik. Mata Xiao Yan dengan jelas menyaksikan ruang runtuh 1 inci demi 1 inci saat gelombang sonik menyebar. Gelombang sonik pemusnah meletus dengan kecepatan lebih cepat daripada cahaya. Xiao Yan pada dasarnya tidak mempunyai waktu untuk membentuk pertahanan sedikit pun. Banyak suara ledakan terdengar saat kekuatan gelombang sonik pemusnah turun ke arah Xiao Yan yang berwujud raksasa jiwa. Tubuhnya segera menunjukkan tanda-tanda runtuh. Ledakan-ledakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar di permukaan tubuhnya. Itu mulai menyusut dengan cepat sebelum berubah menjadi ilusi. Gelombang sonik bagaikan badai saat menyapu seluruh wilayah. Semuanya hancur berantakan. Bahkan cahaya hitam pekat menyelimuti tanah.
Hanya sebuah gunung yang berdiri sendiri di sana. Huan Chuansheng kembali duduk di singgasananya. Tubuhnya yang semula ilusi kini menjadi jauh lebih transparan. Kemudian, dia mengangkat kepalanya, menatap ruang kosong yang hitam dan perlahan berkata, "Anggaplah dirimu beruntung bisa mati karena amarah Dewa Huang Chuan." Namun, sekelompok api tiba-tiba muncul di dalam ruang kosong setelah kata-kata Huang Chuansheng terdengar. Api itu dengan cepat merong hidup sebelum sekali lagi berubah menjadi sosok ilusi Xiao Yan yang telah dihancurkan oleh teknik Dou amarah Dewa Huang Chuan. Kemudian, dia melangkah di udara kosong dan perlahan berjalan ke tepi gunung. Selanjutnya, dia memandangi sisa jiwa Huan Chuansheng dan tersenyum tipis. "Api surgawi, pantas saja kamu bisa selamat." Huang Chuansheng sedikit terkejut ketika melihat api di sekitar Xiao Yan. "Meskipun kamu memiliki perlindungan api surgawi, kemungkinan besar jiwamu telah menderita banyak kerusakan kan? Aku memang perlu istirahat lebih dari 10 hari sebelum bisa pulih." Xiao Yan tersenyum, tetapi ia tidak berusaha bersikap tegar. "Kamu orang pertama yang mampu menahan amarah Dewa Huang Chuanku setelah bertahun-tahun." Sisa jiwa Huang Chuansheng mengamati Xiao Yan. Sesaat kemudian, ia memperlihatkan senyum langka di wajahnya. Tubuhnya perlahan bersandar di singgasananya sambil berbicara dengan nada agak putus asa. "Hari ini akhirnya tiba. Tetua, aku hanya mengincar metode latihan amarah Dewa Huang Chuan dan esensi darahmu. Aku tidak pernah berniat menentangmu." Xiao Yan tersenyum sambil menjawab. "Karena kamu telah mampu menahan teknikku, tentu saja aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan." Huang Chuansheng berbicara dengan nada datar. Ia menjentikan jarinya dan fluktuasi spiritual merah muncul. Kemudian benda itu melayang di depan Xiao Yan. Xiao Yan ragu sejenak sebelum dengan hati-hati meletakkan tangannya di dalamnya. Fluktuasi itu berubah menjadi informasi. Bukan hanya informasi amarah Dewa Huang Chuan, tetapi juga berisi metode pelatihan untuk jari Huang Chuan dan telapak tangan Huang Chuan. "Terima kasih, Tetua Huang Chuan. Misiku adalah menunggu seseorang yang bisa mengalahkanku dan kemudian mewariskan semua kemampuanku kepada orang itu." Huang Chuansheng tersenyum. Ia membentangkan telapak tangannya. Sulur-sulur aliran emas pucat tiba-tiba muncul di dalam tubuh ilusinya dan berkumpul di telapak tangannya. Dalam sekejap mata, aliran itu berubah menjadi cairan emas dan perlahan mendarat di telapak tangan Xiao Yan. "Terima kasih Tetua." Xiao Yan dengan hati-hati menyimpan esensi darah emas. Kemudian, ia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat gunung itu runtuh. Singgasana di atasnya juga retak. Tubuh Huan Chuansheng, yang duduk di atasnya, juga menjadi semakin ilusif. "Misiku telah selesai. Semoga kemampuan pamungkasku tidak akan kehilangan kejayaan dan reputasinya seiring dengan kematianku." "Tetua, silakan pergi dengan damai." Xiao Yan dengan sungguh-sungguh membungkuk. Huang Chuansheng tertawa pelan dan mengangguk. Tubuhnya juga lenyap seketika. Gunung dan singgasana itu mengeluarkan suara hantaman saat runtuh bersama kepergiannya.